Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, sungguh satu hal yang sangat luar biasa sekali. Satu hal yang harus kita syukuri jika pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat, saudara. Karena banyak orang hari ini bangun, saudara, badannya tidak bisa digerakkan, kakinya sakit, ya kepalanya sakit, dadanya sakit, dan lain-lain. Jadi kalau pagi hari ini engkau dalam keadaan sehat, bersyukurlah karena itu adalah kesempatan bagimu untuk engkau memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah pagi ini saudara, satu ayat dalam Matius 4 ayat yang ke-3 dan ke-4 menjadi ayat bacaan kita, berkata gini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam tidak makan dan minum. Dan ketika dia dalam keadaan lapar, tiba-tiba iblis datang untuk mencobai dia. Nah, Bapak Ibu, kadangkala dalam hidup kita selalu ketika engkau ada dalam titik yang terendah, ya ketika Yesus ada dalam titik yang terendah di mana dia begitu lapar dan haus, saudara, maka pada saat itu iblis datang, saudara, mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Yesus supaya Yesus ada di dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Dan iblis seringkali juga datang dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam titik yang terendah, ketika engkau sedang ada dalam satu masalah yang sulit. Kadangkala iblis mencobai engkau dengan perkataan-perkataan yang sama juga seperti dia perkatakan kepada Yesus. Ya, ketika engkau tidak punya uang, dia mulai berkata, itu ambil saja, curi saja untuk biaya hidupmu. Ya, ketika engkau ada dalam posisi-posisi yang hampir putus asa, ketika ada kesempatan, ya iblis selalu berkata, ambil itu ya daripada engkau susah. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Namun, saudara, di dalam ayat ini, maka pada saat itu Yesus mulai berkata ketika dicobai, dikatakan jika engkau anak Allah, dikatakan jadikanlah batu itu roti. Lalu Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Jadi saudara, ada dua hal yang saya ingin katakan, bahwa ketika Yesus dalam keadaan lapar dicobai untuk dia memakan, menjadikan batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, saudara, bahwa manusia itu bukan hidup dari roti, tetapi dari setiap firman. Artinya apa? Ini artinya bahwa ketika seseorang hidupnya diwarnai oleh firman, hidupnya diwarnai oleh kebenaran firman Tuhan, dia boleh ada dalam titik yang terendah, dia boleh ada dalam masa-masa sulit, saudara. Tetapi ketika orang hidupnya diwarnai oleh firman, dia tidak akan pernah menyimpang dan tidak akan pernah lari dari kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam satu firman Tuhan di dalam Mazmur 119, saudara, ayat yang 150 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku, saudara. Di sini kita jelas bahwa ketika seseorang mengerti tentang kebenaran dan dia tahu benar tentang sebuah firman, saudara, boleh dia ada dalam titik yang terendah, tetapi dia tetap percaya dan dia tahu bahwa hanya firman saja yang menerangi jalan-jalan hidupnya. Karena itu pagi hari ini mari ikuti program pembacaan Alkitab, saudara. Ayo terus baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya supaya engkau tetap kuat di dalam kondisi yang terendah. Engkau warnai pikiranmu, hidupmu, perkataanmu dengan kebenaran firman Tuhan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan berkati. Shalom.